Shalom. Batu-batu ujian berharga. Saudara-saudaraku, perjalanan hidup tiap orang tidak terkecuali. Pada umumnya sama-sama susahnya, berliku-liku. Mengapa demikian? Oleh sebab itu tulisan Sang Khalik, jalan alami untuk semua makhluk, jalan kutuk dosa warisan Adam turun-temurun. Kitab Kejadian 3 ayat 17-18 begini bunyinya. Saudara-saudaraku, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mencapai taraf hidup yang layak, orang harus banting tulang, bekerja keras. Saudara-saudaraku, melewati banyak alur dan arus tantangan serta tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan hidup alami yang layak terjadi melalui pembelajaran-pembelajaran. Orang belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Orang belajar dari kekurangan, bagaimana agar aku bisa cukup. Orang belajar dari sesamanya. Kok dia bisa? Kenapa aku tidak bisa? Orang belajar dari sakit. Kenapa saya bisa sakit? Orang belajar dari musibah apa dan mengapa. Saudara-saudaraku, tidak ada orang yang dadakan pintar dan sukses. Semua diperoleh dari tahapan-tahapan belajar. Bijak pandai itu proses pembelajaran. Lewat tahapan-tahapan kejadian kita belajar daripadanya. Saudara-saudaraku, banyak kali item-item kejadian itu menyebalkan. Ketika kita gagal, ketika kita rugi, ketika kita sakit, ketika kita celaka, ketika kita berduka, sebab salah seorang yang sangat kita kasihi meninggalkan kita. Saudara-saudaraku, tentu tidak seorang pun yang mau hidup dengan kejadian seperti itu. Namun ada batu-batu ujian berharga di kejadian itu. Saudara-saudaraku, umumnya orang nggak terima, menolak, mengeluh, meski sebagian nerimo dan pasrah dengan kejadian itu. Sebagian reaktif emosional, memaki, beberapa bersungut-sungut, mengumpat. Padahal itu jalur proses hidup menuju perubahan hidup lebih baik lagi. Saudara-saudaraku, kepicikan, kesempitan berpikir dan berpandangan, inilah sesungguhnya kendalanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita sering terkendala dengan cara pandang kita sendiri? Harus kita akui, saudara-saudaraku, maka sedikit orang yang berhasil penuh keluar dari tahapan-tahapan proses kehidupannya. Dialah orang yang berani membayar harga penderitaan, sabar di dalam kesesakannya. Itu sebabnya meluaskan pandangan, pengertian, mau berubah, senang dalam pengharapan. Yuk mari kita bersama-sama belajar, rela mengalir, saudara-saudaraku, bersama Tuhan. Mungkin ini sikap laku yang pas. Saudara-saudaraku, kini di dalam tuntunannya, pemercaya dibawa pada kehidupan yang alami, yang layak. Saudara-saudaraku, terkadang sebab kerasnya hati kita mau bawa cara sendiri, enggan dituntun. Kita pikir kita bisa, tetapi ternyata kita gagal. Saudara-saudaraku, burung Raja Wali berani terbang tinggi melawan badai. Mendidik keras anak-anaknya, menunggang balikan isi sarangnya, mendorong anak-anaknya untuk terbang pada waktunya. Belajar terbang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sebenarnya sedang menggunakan pola asuh Raja Wali kepada orang percaya, kepada saudara, kepada saya. Ia bawa kita pada ujian-ujian seperti yang dialami anak-anak Raja Wali, agar mampu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab Ulangan 32 ayat
9 berkata, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Saudaraku, jika hari ini saudara merasa begitu beratnya tekanan hidup, ngeri, takut, trauma, karena begitu beratnya beban-beban hidup pencobaan, boleh jadi Tuhan sedang bertindak seperti induk Raja Wali yang tengah menguji dan mendidik anak-anaknya. Saudaraku, jika demikian, dapatkah saudara bersyukur? Relakah saudara mengucapkan syukur? Memang tidak ada yang berkuasa mencelakakan kita. Oleh sebab rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan bagi setiap orang percaya. Saudaraku, kecuali tangannya sendiri yang kini sedang menguji dan membentuk kita. Sebab hidup kita ada sepenuh di dalam tuntunannya. Saudaraku, hari ini saudaralah orang yang berbahagia. Apa yang memberatkan saudara? Coba kita luaskan pandangan kita, pengertian kita, berani mengalir dan berserah. Raja Daud, orang hebat itu, mengalami beratnya tekanan hidup dan melihat penyertaan Tuhan. Ia bersaksi, meski aku berada di dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan menyertai aku. Saudara-saudaraku, janji Tuhan pada kita, kepada saudara, kepada orang percaya, aku sekali-kali tak akan membiarkan kamu, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percaya itu harus dibuktikan. Bila badai cobaan datang, jangan kita lari. Hadapi dengan hati teguh. Katakan, aku tidak sendirian. Tuhan besertaku. Itu sebabnya tetap bersyukur meski hidup alami kita terproses sama dengan orang-orang fasik. Berlangsung konsisten sampai kita mati. Saudara-saudaraku, sebagai kutub tulisan Taman Eden, namun manusia kekal kita, manusia batinia kita, manusia roh kita dibaharui dan telah ditebus beroleh pembenarannya. Bukan sebab kita benar dan baik, tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, Ia memanggil, Ia memilih kita. Waktu saudara dilawat Tuhan, saudara memberi respon, saudara percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku, maka dosa-dosa saudara diampuni. Kutuk maut dicabut, kutuk maut dihapus. Saudaraku, kita beroleh penebusan dan penyelamatan. Haleluya. Ketika Yesus datang kembali di awan-awan yang permai, Dia berjanji, semua tubuh orang percaya akan diubah. Yang mati dibangkitkan dalam sekejap mengenai tubuh kebangkitannya. Yang masih hidup diubah dalam sekejap. Kemudian kita bersama-sama naik menyongsong Tuhan Yesus di udara. Saudaraku, di sana kita menikmati pengadilannya dan menerima upah mahkota yang tidak dapat layu. Kenapa? Di dalam sikon pengadilan kita harus menikmati, kita bersyukur karena hasil pengadilan itu tidak menentukan saudara dilempar ke neraka. Itu sebabnya saudara berbahagia. Saudara yang bertekun dan setia hari ini, jangan berubah setia. Tuhan akan datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, agar jangan seorang pun yang mengambil mahkotamu. Tuhan memberkati saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang indah, yang luar biasa. Pada sore hari ini memotivasi kami, menguatkan kami, membangun kami, menasihati, menghibur. Itu sebabnya kami bersyukur, berterima kasih. Kami buka hati kami, terus kami lanjutkan kasih kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini, bila kami lemah, kuatkan
Bila kami susah, hiburkan. Bila kami sakit, Tuhan sembuhkan. Yang terikat, lepaskan. Yang tersesat, terhilang, sudah lama undur, Tuhan temukan, cari, dan bawa pulang. Selamatkan mereka. Hari ini kami senang bahwa kami memang kekuatan kami tidak seberapa, tetapi kami menuruti firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih, kami tidak menyangkal nama-Mu sampai akhir ayat kami. Ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami menyerahkan dalam tangan-Mu seluruh hidup kami. Tuhan pegang, Tuhan tuntun dan sertai kami sampai akhir. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara.